Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi di sini. Pernah nggak kamu merasa hidup ini berat? Padahal secara logika, tidak ada yang benar-benar salah. Pekerjaan ada, kesehatan masih ada, keluarga masih ada. Tapi entah kenapa, rasanya seperti ada yang mengikat dari dalam. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sering dianggap sepele. Padahal diam-diam sangat menentukan arah hidup kita. Kekuatan kata-kata. Bukan kata-kata orang lain, tapi kata-kata yang keluar dari mulut kita sendiri. Terutama kata-kata yang sebenarnya tidak penting, namun sering kita ucapkan dengan emosi, dengan marah, dengan kecewa, atau dengan ego. Seperti sumpah, kutukan, atau pernyataan keras tentang hidup, uang, dan diri kita sendiri. 1. Kata-kata bukan sekedar suara. Banyak orang mengira kata-kata hanya angin lalu, diucapkan lalu hilang. Padahal kenyataannya tidak begitu. Setiap kata yang diucapkan dengan emosi akan direkam oleh pikiran bawah sadar. Bawah sadar tidak menilai apakah itu bercanda, marah, atau serius. Yang dia tahu hanya satu. Ini penting, karena diucapkan dengan rasa. Itulah kenapa saat seseorang berkata, "Aku memang orang yang selalu gagal. Hidupku memang berat. Uang selalu susah buat aku." Kalimat itu tidak berhenti di udara. Ia turun, masuk, dan menjadi keyakinan diam-diam. Bukan karena Tuhan langsung menghukum, bukan karena semesta jahat, tapi karena diri kita sendiri mulai hidup sesuai kata itu. 2. Sumpah, kontrak dengan diri sendiri. Mari kita bicara soal sumpah. Sumpah sering diucapkan saat emosi. Aku bersumpah nggak akan butuh siapapun. Aku bersumpah nggak mau hidup seperti ini lagi. Aku bersumpah nggak akan minta bantuan siapapun. Tanpa sadar, sumpah itu adalah kontrak internal. Bukan mengikat Tuhan, bukan mengikat semesta, tapi mengikat diri sendiri. Dan yang lebih berbahaya, sumpah sering lahir bukan dari kesadaran, tapi dari luka. Luka karena pernah diremehkan. Luka karena pernah kekurangan. Luka karena pernah dikecewakan. Akhirnya kita bersumpah bukan untuk menyembuhkan diri, tapi untuk melindungi ego. Padahal hidup itu dinamis. Kita berubah, keadaan berubah, kebutuhan berubah. Sumpah yang kaku seringkali justru menjadi penjara batin. 3. Kutukan. Kata-kata yang melukai diri sendiri. Sekarang kita bahas kutukan. Kutukan tidak selalu tentang orang lain. Justru paling sering, kita mengutuk diri sendiri. Aku sial. Aku bodoh. Nasibku memang begini. Keluarga kami memang susah. Kalimat-kalimat ini sering keluar tanpa sadar. Diulang, dibiasakan, dan akhirnya dipercaya. Padahal setiap kali kalimat itu keluar, yang pertama kali mendengarnya adalah dirimu sendiri. Dan perlahan, pikiran akan mencari bukti agar kutukan itu terlihat benar. Bukan karena hidup ingin menyiksa, tapi karena pikiran bekerja sesuai perintah. 4. Kata-kata dan rezeki. Ini bagian yang paling sensitif dan paling sering tidak disadari. Banyak orang berkata, "Aku nggak mau kaya. Uang itu bikin masalah. Orang kaya itu serakah. Yang penting cukup." Sekilas terlihat rendah hati, tapi perhatikan getarannya. Kalimat-kalimat ini sering lahir dari ketakutan tidak mampu, trauma kekurangan, penolakan terhadap tanggung jawab besar. Tanpa sadar, kata-kata ini menjadi pagar rezeki. Bukan karena uang menjauh, tapi karena diri sendiri menolak untuk menerimanya. Rezeki bukan hanya uang. Ia datang dalam bentuk bantuan, peluang, ide, pertemuan. Dan semua itu bisa tertutup bukan oleh nasib, tapi oleh ucapan kita sendiri. 5. Tidak semua yang terasa perlu diucapkan. Ini kunci pentingnya. Tidak semua yang kita rasakan harus diucapkan.
Tidak semua yang kita pikirkan harus dikeluarkan. Kedewasaan bukan soal berkata jujur tanpa filter, tapi soal memilih kata yang tidak melukai diri sendiri. Jika sebuah kata tidak menyembuhkan, tidak memperjelas, tidak membawa kesadaran, maka lebih baik disimpan. Diam bukan kelemahan. Diam seringkali adalah bentuk perlindungan diri yang paling halus. Bagian 6. Beralih dari sumpah ke niat. Orang yang sadar jarang bersumpah. Mereka lebih memilih niat. Karena niat lentur, hidup, bisa menyesuaikan dengan hikmah. Berbeda dengan sumpah yang kaku. Daripada berkata, aku bersumpah tidak akan. Lebih baik berkata, aku berniat untuk. Niat tidak mengikat dengan ketakutan. Niat mengalir bersama pertumbuhan. Penutup. Hari ini bukan tentang menyalahkan masa lalu. Bukan juga tentang menakut-nakuti dengan kata-kata. Ini tentang kesadaran. Bahwa banyak jerat hidup bukan datang dari luar, tapi dari kata-kata yang pernah kita ucapkan tanpa sadar. Mulai hari ini, tidak perlu berlebihan bersumpah. Tidak perlu mengutuk diri. Tidak perlu merendahkan hidup sendiri. Jika sebuah kata tidak membawa kebaikan, tidak membawa kesadaran, tidak membawa kelapangan, maka lebih baik tidak diucapkan. Karena hidup ini tidak meminta kita preventif. Hidup hanya meminta kita lebih sadar. Terima kasih sudah menyimak video ini, dan semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah tonton video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sekali lagi, terima kasih.